Ini dimatiin aja nggak apa-apa, biar nggak ribut. Satu arah saja. Tak rasa takon-takon. Menyampaikan tugasnya menyampaikan. Karena nanti anak sing nyetel radio apa ganggu yang lain kan. Yang penting sini bisa sampai ke sana. Oke. Anak-anak dibuka videonya, silakan yuk kita mulai pembelajaran pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan videonya dibuka ya, jadi nampak. Terima kasih Aisyah sudah menampakkan diri, Cahya sudah nampak ya. Oke. Selamat pagi, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini hari Jumat, sudah masuk bulan Agustus, hampir minggu ke-4, sudah masuk minggu ke-3. Kemudian bulan depan September, awal bulan kalian sudah harus PTS ya. Maka marilah pembelajaran kali ini kita selesaikan untuk bab 1 atau bab pertama di IPA fisikanya, yaitu tentang listrik statis. Silakan hari ini anak-anak kita mau melanjutkan pembelajarannya pada buku cetak halaman 178. Silakan kamu siapkan bukunya. Pendalaman materi sudah kalian isi. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Bagi yang belum, tetap mohon untuk dikirimkan, segera dikerjakan. Terima kasih yang sudah tepat waktu mengirimkannya, punya nilai plus tersendiri. Ya, tolong kepada anak-anak yang belum menulis, belum mengisi, tolong diisikan. Sehingga nanti Bida bisa menilai, bisa mengisi daftar nilai yang ada, dan kalian akan mempunyai nilai yang maksimal. Terima kasih partisipan pagi hari ini, yang tepat pukul 8.00 masuk, sekitar ada 30 siswa. Ya, terima kasih 30 siswa. Semoga kalian tepat waktu ini, segalanya akan didahulukan oleh Allah SWT. Ya, karena kalian cepat, kalian tepat, sehingga Allah pun akan memberikan kecepatan dan ketepatan. Bagi yang masih tidur, mudah-mudahan segera bangun, ya. Karena dari 256 siswa, ya, 256, yang masuk baru 34. Terima kasih. Baru sekitar 1 kelas, ya. Berarti yang 7 kelas masih tertidur pulas, entah kemana, nggak tahu. Tapi tidak apa-apa, sudah tetap akan melanjutkan pembelajaran pada pagi ini. Anak-anak, silahkan nanti diperhatikan. Kemudian nanti materi insya Allah setelah pembelajaran ini akan saya share untuk kamu pelajari lebih lanjut, yaitu tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, halaman 178. Sudah siap halaman 178? Silahkan dibuka semuanya. Penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan. Kalau sudah siap, akan Bunda sampaikan melalui PowerPoint sebagai berikut. Anak-anak, karena waktunya sangat terbatas, kita ketemu hanya 2 minggu sekali, dan juga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka karena kalian banyak waktu di rumah, maka di rumah bukan tempat hanya untuk bermain, tapi rumah adalah tempat untuk belajar. Yang biasanya dilakukan di sekolah, sampai jam sekitar 1:30, seharusnya di rumah pun demikian, karena kamu tidak ada kegiatan yang harus dilakukan kecuali untuk belajar, ya. Jadi seharusnya yang kalian lakukan tidak setelah Zoom selesai terus 2 salam tidak pergi, itu tidak, tetapi tetap belajar, yaitu mempelajari materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian tugas-tugas juga dikerjakan, sehingga kalau kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh tidak akan kerepotan, tidak akan keteteran bahasanya, ya. Tetap seperti sekolah biasa. Jadi pandemi ataupun tidak pandemi, tentunya kita harus belajar seperti biasa, nggak ada masalah, tidak dibuat masalah. Oke anak-anak, silakan perhatikan di layar monitor kalian atau di HP kalian masing-masing, yaitu tentang penerapan listrik statis dalam sehari-hari. Kita sudah belajar tentang listrik statis, yaitu setiap benda mempunyai atom, di dalam atom ada partikel-partikelnya, kita ingatkan, ada proton, neutron, elektron, di dalamnya ada 2 muatan positif dan negatif, ya.
Yang proton itu yang positif, yang negatif adalah elektron. Nah, ketika elektron berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka menyebabkan suatu benda yang semula netral akan menjadi bermuatan listrik. Nah, ternyata mari kita pelajari juga bagaimana penerapan listrik statis dalam benda di kehidupan sehari-hari. Oke. Anak-anak, di situ yang pertama bagian yang akan saya sampaikan yaitu tentang kelistrikan pada sel saraf. Ya, sel saraf itu ada di makhluk hidup, ya. Perlu anak-anak pahami di sini, beda ringkaskan sedikit. Tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, ya. Jadi tubuh kita pun punya kelistrikan. Jadi anak-anak setiap makhluk hidup itu mempunyai gejala kelistrikan, khususnya yaitu pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau impuls itu apa? Sinyal pada sel saraf. Sekali lagi, tubuh kita itu dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan. Khususnya di mana? Bagian mana pada tubuh kita? Yaitu pada saraf yang disebabkan adanya impuls. Apa itu impuls? Ya, kata lain adalah sinyal. Impuls itu sinyal. Sinyal itu tanda ya, sinyal pada sel saraf. Contoh, ketika kita dicubit, maka ya responnya cubit, rasanya sakit, ya. Karena kulit kita menerima rangsangan, yaitu berupa cubitan. Nah, itulah contoh bahwa tubuh kita mempunyai saraf, ya. Pada sel saraf itu ada impuls atau disebut dengan sinyalnya. Maka ketika kita dicubit, ya kita akan terasa sakit. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf. Ya, tadi cubitan ya. Cubitan tadi oleh sel saraf akan diubah, ya, dalam kulit menjadi yang disebut dengan apa? Impuls. Ya, jadi sel saraf mengubah rangsang cubitan tadi menjadi rasa sakit. Nah, gejala itu namanya impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Sekali lagi, kata kunci biolistrik. Apakah itu biolistrik? Ya, sesuatu yang mempelajari tentang aliran impuls. Apa itu impuls? Sinyal pada sel saraf. Semoga penjelasan Buddha bisa dimengerti. Silakan nanti ketika sudah Buddha sampaikan materi ini dipelajari ulang. Oke? Anak-anak, kita sudah belajar tentang tegangan atau beda potensial. Ya, kata lain tegangan adalah beda potensial. Beda potensial dari suatu benda, ya. Kalau sumber arus itu adalah contohnya baterai. Baterai itu mempunyai kutub positif dan kutub negatif. Nah, positif negatifnya suatu baterai dikatakan baterai mempunyai beda potensial. Adapun tegangan pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti pada listrik di rumah. Ya. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan, sekali lagi, kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion, ya, yang terdapat dalam tubuh. Bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel di rumah-rumah kita. Ya, jadi itulah perbedaan antara kelistrikan di dalam tubuh makhluk hidup atau kelistrikan yang di rumah-rumah atau listrik yang kita biasa gunakan sehari-hari. Jadi bedanya berbeda. Kalau pada tegangan baterai atau pada rumah sehari-hari itu adalah karena adanya kutub positif dan kutub negatif baterai. Tetapi kelistrikan pada tubuh itu berkaitan dengan komposisi ion. Yang perlu anak-anak pahami, apakah itu ion? Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Kalian sudah mengenalnya pada teori kelistrikan materi sebelumnya. Ya, jadi ion atom yang bermuatan listrik. Pada tubuh setiap makhluk hidup ada komposisi ionnya. Maka pada makhluk hidup mengandung muatan listrik. Ya, demikian.
Di halaman 179, silahkan di situ ada sudah gambarnya ada, sudah tinggal menunjukkan saja muatan listrik yang ada di dalam dan di luar sel. Ya, kalian sudah mengenal sel saraf ya, tidak dapat saling tarik menarik dengan sendirinya, ya, karena ada pemisah yang berupa membran sel. Namanya adalah apa? Membran sel. Jadi sekali lagi, muatan listrik yang ada di dalam dan di luar sel saraf tidak dapat saling tarik menarik, tidak dapat. Ya, mengapa demikian? Ya, dengan sendirinya maksudnya, karena ada pemisah yang berupa namanya adalah membran sel. Ya. Nah, anak-anak di sini di gambar halaman 179, silahkan bisa kalian amati. Ini adalah gambar sel saraf, ya, saraf dendrit-neritnya di sini. Ini yang kecil ini kotak kecil diperbesar menjadi sebagian. Ya, bagian-bagiannya ada yang disebut dengan akson. Kalau yang luar namanya luar akson ya namanya. Kemudian ini pembatasnya adalah namanya membran sel. Kemudian yang bertanda positif negatif ini adalah ion-ion, ya, ion positif dan ion negatif pada atom masing-masing. Anak-anak sekali lagi di dalam tubuh makhluk hidup, ya, tidak dapat langsung tarik menarik muatan listriknya dengan sendirinya. Karena ada membran sel sebagai pemisahnya. Oke, silakan nanti dipahami. Di buku ada halaman 179. Impuls listrik pada saraf manusia. Ya, impuls listrik pada saraf manusia. Oke, silakan dibuka halaman 180. Ini yang sangat besar ini adalah gambar saraf, ya. Ya, di sini ada bagian A, ya, di sini A, yaitu saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, maka impuls atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na, tadi muatan positif Na dan masuk ke dalam sel sarafnya. Ya, jadi neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf akan menimbulkan impuls rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Maka neurotransmitter, kata kunci pada neurotransmitter mengakibatkan muatan positif Na masuk ke dalam sel saraf. Kemudian pada bagian B, saat muatan positif Na, natrium plus, masuk ke dalam saraf sel tadi akan melewati membran sel. Ya. Membran sel tadi, rangsangan listrik mengalir ke ujung akibat sel saraf tadi. Kemudian masuk ke bagian C, yang bagian akhir, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju ke saraf yang lain atau sel tujuannya. Nah, inilah cara muatan listrik berpindah dari satu tempat ke tempat lain pada sel saraf tubuh manusia. Tadi tidak bisa secara langsung karena ada membran selnya. Ya. Demikian, silakan nanti dipahami, dibaca, diulang-ulang di buku halaman 180. Insya Allah mudah. Ya. Beda hanya mengantarkan saja supaya kamu lagi membaca lebih detail. Ya. Oke, anak-anak, mari kita belajar tentang tadi ada kata-kata neurotransmitter. Neurotransmitter atau kata lain si pembawa pesan dalam tubuh. Ya, neurotransmitter adalah si pembawa pesan dalam tubuh, adalah senyawa kimia dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau disebut neuron ke saraf target atau tujuan. Ya. Jadi fungsi daripada neurotransmitter pada saraf yaitu sebagai pembawa pesan di dalam tubuh atau merespon menyampaikan dari satu tempat ke tujuannya. Ya. Kemudian sel saraf target dapat berubah. Ya. Jadi yang dituju dapat berubah berada di otot. Ya.
Otot atau yang kita sering mengatakan daging, ya. Daging itu adalah otot. Berbagai kelenjar dan bagian lain di dalam tubuh. Sekali lagi, sel saraf target berada di otot ataupun di berbagai kelenjar bagian tubuh yang lainnya. Setiap manusia mempunyai sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Contohnya yaitu gerak otot. Ya. Kemudian setiap sel saraf mempunyai 4 bagian. Ya. Niki Bu Ri nanti akan menjelaskan lebih detail di bagian biologinya tentang saraf. Ya. Atau mungkin bahkan di kelas 8 sudah diajarkan tentang saraf. Ya. Nanti silakan dihubungkan, dipelajari. Setiap sel saraf memiliki 4 bagian utama, yaitu ada badan sel saraf, ada dendrit, aksen atau neurit, dan mielin. Di buku cetakmu halaman 181 sudah ada di sana, silakan dibuka. Dan kemarin kalian sudah mengisi di pendalaman materi juga di halaman kalau nggak 45. Ya. Silakan dibuka. Itu ada beberapa penjelasan tentang bagian-bagian saraf dan fungsinya. Silakan dibuka. Ya. Di buku kalian nanti lebih detailnya bisa dipahami, ya. Di situ sudah ada bagian-bagian utama daripada sel saraf dan fungsinya. Kalau di bukumu di sini ada dendrit, ada badan sel, ya, kemudian ada aksen atau neurit, kemudian mielin dan nodus Renvier. Ya, kalau beda bacakan sekilas, silahkan bisa disimak baik-baik. Ya, dendrit, apa itu dendrit? Di buku aja, di buku tak bacakan di buku, karena tidak saya tulis di layar karena itu cukup panjang. Dan deskripsi dari dendrit, yaitu dendrit itu penonjolan badan sel yang bercabang. Yang tadi kamu lihat di ujung-ujung itu tadi, ya, yang bercabang dan berbentuk seperti cabang pohon, ya. Yang di halaman 180 itu yang bagian A itu di atas itu yang cabang-cabang, ya. Itu namanya dendrit. Apa sih fungsinya? Ya. Fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Jadi fungsi dendrit, silakan anak-anak nanti dipahami banget, karena ini bisa ditanyakan dalam bentuk soal. Fungsi dendrit untuk menerima impuls dari sel lain dan teruskan ke badan sel. Kemudian badan sel, di dalamnya terdapat inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma, khusus milik sel saraf yang disebut dengan badan Nils. Kemudian fungsi daripada badan sel untuk meneruskan impuls dari dendrit ke aksen. Ya. Kemudian untuk aksen atau neurit, yaitu merupakan penonjolan badan sel berbentuk panjang, jadi yang tengah tadi yang panjang, yang melengkung kayak selang pipa itu, ya, itu namanya aksen atau neurit. Setiap satu sel saraf hanya memiliki satu aksen. Ujung akhir aksen disebut dengan terminal aksen. Kemudian terminal ini memiliki beberapa percabangan dan berbonggol. Ya. Pada bonggol inilah akan dilepaskan neurotransmitter dan disebut sebagai bonggol sinaptik. Fungsinya meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain, atau ke sel otot, atau ke sel kelenjar. Pada bonggol sinaptik terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan neurotransmitter. Itulah deskripsi dari bagian-bagian sel saraf. Kemudian untuk mielin, ya, mielin dideskripsikan selubung lemak berlapis, lapis yang dihasilkan oleh sel Schwann. Lapisan lemak mielin sulit ditembus oleh ion-ion yang keluar dan masuk membran sel saraf pada bagian aksen. Fungsinya apa mielin? Silahkan nanti fungsinya anak-anak harus dipahami ini. Yaitu mempercepat. Fungsinya mempercepat impuls saraf dengan membantu terjadinya loncatan muatan. Yang terakhir, nodus Renvier, yaitu daerah aksen terbuka yang tidak disebut oleh mielin. Fungsinya untuk tempat terjadinya. Nah ini, tempat terjadinya tarik, menarik, muatan listrik di dalam membran sel.
Ya, ini yang paling utama sekali, bagian utama dari sel saraf, yaitu nodus driver, tempat terjadinya. Jadi kalau ditanya, tempat terjadinya tarik-menarik muatan di dalam sel saraf, yaitu pada nodus Ranvier. Silakan sebagai catatan kalian, ya, yang hubungannya dengan gaya tarik-menarik. Demikian penjelasan Buddha tentang bagian-bagian sel saraf yang mempunyai 5 ya, ditambah 1 5, maaf, Buddha nulisnya 4. 5 bagian, silahkan nanti dicermati, dipahami, dibaca untuk diketahui kalian semuanya. Oke. Bagian yang terakhir yaitu tentang halaman 184. Anak-anak, hewan ternyata juga bisa menghasilkan kelistrikan. Ada beberapa macam hewan di dunia ini, bahkan mungkin sebenarnya lebih banyak. Hanya yang sempat diteliti oleh para ahli ilmu pengetahuan alam yang dimasukkan ke dalam buku itu hanya beberapa. Namun demikian sebenarnya sangat banyak. Hampir seluruh tubuh makhluk hidup itu mempunyai kelistrikan. Karena kalian tahu bahwa setiap tubuh mengandung atom. Ya, kalian tahu bahwa di dalam atom ada muatan listriknya. Maka setiap benda ada muatan listriknya. Hanya muatan itu bisa muncul terjadi perpindahan atau tidak tergantung jenis bendanya. Maka secara karakter benda itu kan ada 3 macam berdasarkan daya hantar listriknya. Di kelas 8 sudah disampaikan ada 3 karakter, yaitu benda isolator, benda konduktor, dan semi. Biasanya kita ngurutkannya itu konduktor, semikonduktor, dan isolator. Ya. Maka berdasarkan daya hantar listriknya ada 3 tadi. Konduktor itu yang mudah menghantarkan. Kemudian yang semi itu yang kadang konduktor sifatnya, kadang isolator. Sedangkan yang isolator yang susah, ya, atau sebagai penghambat. Tetapi dia tetap ada muatan listriknya di dalam benda tersebut. Oke anak-anak, mari kita pahami beberapa hewan. Beberapa hewan yang dapat menghasilkan kelistrikan. Yang pertama, di buku cetak halaman 184, yaitu ikan belalai gajah. Silakan, nanti bisa kamu sambil nulis, tidak apa-apa. Sambil nulis, pelan-pelan, sambil inget-inget ya. Walaupun nanti di PowerPoint akan kita sampaikan. Di buku cetakmu sudah ada. Ikan belalai gajah adalah salah satu hewan yang dapat menghasilkan kelistrikan. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplex. Namanya sel adalah elektroplex. Pada bagian ekor, ya, tempatnya di ekor, bagian sini, di sini, ya, yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi, yaitu sekitar 350 volt. Silakan anak-anak ditulis, sambil ditulis boleh, sambil ditulis. Ya, jadi ikan belalai gajah mempunyai bagian sel yang bernama, yang jumlahnya sangat ribuan, namanya elektroplex. Letaknya di mana? Yaitu di bagian ekor. Ya, dia mempunyai tegangan sekitar 350 volt. Ya. Jadi sangat tinggi sekali ya, tegangannya 350 volt. Itu aja yang Buddha simpulkan yang ada pada catatan buku halaman 184. Intinya sekali lagi, hewan pertama adalah belalai gajah. Hewan ini mengapa bisa menghasilkan kelistrikan? Karena mempunyai organ khusus, ya, disusun oleh ribuan sel elektroplex. Ya, dia mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi mencapai 350 volt. Ya, silakan ditulis tegangannya. Karena kebetulan di bukumu tidak ada, Buddha dapat referensi dari buku yang lain. Silakan ditulis tegangan yang dihasilkan oleh ikan belalai gajah ini. Karena kalau kamu nanti tidak nulis, nih ditanyain tidak tahu berapa tegangannya. Oke, yang kedua. Hewan kedua dikenal yaitu hewan laut, ikan pari listrik. Ya, ikan pari listrik. Ikan pari listrik itu kedua sisinya, kepala ikan listrik mampu menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Ya, tegangannya sangat tinggi.
seperti tegangan di rumah-rumah kita itu tingginya. Ya. Itu yang bisa Bunda simpulkan dari ikan pari listrik. Sekali lagi di kedua sisi kepala, di kepala ya. Kalau tadi ikan belalai ada di ekor, tolong perhatikan. Jadi kelistrikan di ikan belalai gajah itu di ekor, tetapi kalau pada ikan pari listrik ini ada di sisi kepalanya, yaitu mencapai 220 volt. Silakan ditulis. Di bukumu juga sudah ada. Oke. Yang ketiga, hewan yang mampu menghasilkan kelistrikan yaitu hiu kepala martil. Ya, silakan perhatikan gambarnya. Hiu kepala martil di halaman 185. Sudah ada di sana. Hiu kepala martil bisa simpulkan dari beberapa catatan di sini, yaitu memiliki ratusan ribu elektroseptor. Apa itu elektroseptor? Yaitu sel penerima rangsang. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal mencapai 0,5 M, setengah miliar volt. Luar biasa, sangat tinggi sekali. Ya. Di bukumu tidak ada, Bida ambilkan dari buku referensi. Ya. Mengapa Bida sampaikan hal ini? Biar kalian bisa membedakan antara satu ikan dengan ikan yang lain, tegangan yang diperoleh oleh masing-masing hewan tersebut. Tadi untuk ikan belalai gajah 350, kemudian untuk ikan pari itu 220 volt. Ya, silakan ditulis ya, ditulis. Biar nanti kalau tak tanya voltnya kamu tahu. Karena hubungannya dengan kelistrikannya adalah pada tegangan yang dihasilkan oleh hewan tersebut. Kemudian untuk hiu kepala martil mencapai setengah M volt. Hewan berikutnya adalah echidna atau yang dikenal dengan babi duri. Echidna. Echidna ini memiliki moncong memanjang sebagai pengirim sinyal listrik untuk menemukan serangga. Jadi dia hanya mengirimkan sinyal listrik. Bida cari referensinya tidak menunjukkan berapa nilainya, ya, tetapi penggunaan moncongnya ini berfungsi untuk mengirim sinyal listrik. Sekali lagi, kelistrikan yang ada pada echidna itu ada pada moncong yang memanjang ini, ya di sini. Ya. Inilah fungsinya untuk mengirimkan sinyal listrik untuk menemukan makanannya, yaitu serangga. Itu untuk echidna. Yang berikutnya, ya, bentuknya hampir seperti lele kalau hewan yang biasa kita lihat, tetapi ini namanya belut listrik. Ya. Sangat luar biasa belut listrik ini. Bida simpulkan dari catatan yang ada di buku cetak halaman 182 bagian E, yaitu mampu melepaskan tegangan listrik hingga 860 volt. Silakan ditulis nilai tegangannya untuk catatan kalian, karena di buku tidak ada. Ya. Sekali lagi, belut listrik mampu melepaskan tegangan hingga 860 volt. Bahkan pada belut listrik ini di buku catatan kalian bisa kamu lihat, ya, jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa kalau sampai tersengat oleh ini. Ya. Luar biasa sekali, tegangannya sangat tinggi mencapai 860 volt. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu lele listrik. Ya. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan tegangan listrik sebesar 350 volt. Ini sama dengan ikan belalai gajah, sampai 350 volt. Ya. Silakan, boleh menjadi catatan kalian masing-masing dari hewan yang bisa menghasilkan tegangan listrik ini. Bahkan di buku kalian dijelaskan untuk lele listrik ini besarnya energi yang dihasilkan sama dengan energi untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Jadi sangat luar biasa, nih.
Itulah beberapa penggunaan listrik stasi dalam bentuk sehari, hubungannya dengan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Untuk selanjutnya, Wida lanjutkan tentang penggunaan listrik dalam teknologi, yaitu di halaman 186. Untuk penggunaan listrik dalam teknologi, yang pertama yaitu pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Ya, ini digunakan di pabrik-pabrik perusahaan yang besar ya. Di Indonesia sangat banyak, apalagi di Tangerang sana. Pusat untuk pabrik-pabrik banyak sekali. Ya. Setiap pabrik, supaya tidak terjadi polusi, maka diberi alat pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel kotor yang mencemari udara. Jadi ini fungsinya untuk mengendapkan sehingga tidak terjadi polusi yang membahayakan. Adapun bagian-bagiannya di sini sudah ada di buku cetak halaman 186, nanti kamu pahami. Ini asap kotornya masuk, kemudian masuk ke dalam ruangan, ya. Di sini ada pembarat, kotorannya dikeluarkan, maka yang keluar ini sudah bentuk asap yang bersih, ya. Ini namanya insulator, tempat untuk membersihkannya. Ya. Sekali lagi, dari keluar sudah tidak cerobong yang kotor, tetapi sudah yang bersih. Fungsinya tidak terjadi polusi udara. Yang kedua, yaitu sebagai pengecatan mobil. Silakan dilihat di halaman 187, ada di sana. Sekali lagi, penggunaan listrik statis di dalam teknologi yang pertama untuk pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Yang kedua untuk pengecatan mobil. Anak-anak, butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Ya, jadi ini pengecatan mobil itu prinsip kerjanya yaitu ketika butiran cat mobil tadi disemprotkan maka muncul metal listrik karena bergesekan dengan mulut pipa sehingga dia akan menempel dengan baik dan menyebar merata di seluruh permukaan yang disemprotkan. Nah, jadi sekali lagi pengecatan mobil itu juga menggunakan prinsip listrik dalam bidang teknologi. Silakan nanti bisa dipahami di buku cetak halaman 187. Yang terakhir yaitu pada mesin fotokopi. Ya, anak-anak tidak asing lagi dengan mesin fotokopi karena sudah setiap saat seringkali kalian menggunakan jasa ini. Di mana bahwa mesin fotokopi, komponen utama mesin fotokopi yang menerapkan listrik adalah penggunaan toner. Silahkan digarisbawahi nanti dipahami ya. Sudah bisa kasih merah. Tadi komponen utama mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus yang nanti menjadi tinta warna hitam di fotokopian. Sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Ya, sekali lagi jadi toner ini bermuatan negatif sehingga nanti akan ditarik oleh kertas sehingga nempel sesuai dengan tulisan-tulisan yang dicetak di sana. Inilah prinsip kerja yang ada pada mesin fotokopi menggunakan prinsip listrik statis, yaitu bagian yang menggunakan itu namanya adalah toner. Kita garis bawahi toner. Toner itu adalah tempat bubuk hitam halus, ya, atau karbonnya itu yang berwarna hitam. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sekali, sudah bisa menyampaikan satu slide PowerPoint materi yang terakhir untuk listrik statis. Mohon untuk dipelajari dan dipahami, dibaca utamanya. Insya Allah kalau dibaca bisa. Karena kamu tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bu Ida untuk menjelaskan secara detail. Mohon maaf sekali dengan waktu yang sangat terbatas juga. Silahkan kalian juga bisa membuka Google, bertanya-tanya lah, ya. Bertanya-tanya di sana pasti akan menemukan. Yang jelas asal kamu mau aktif, mau belajar dengan sungguh-sungguh, tidak akan mengkhianati hasil. Ya, bagi anak-anak yang hari ini mengikuti pelajaran dengan
tertib, dengan sopan, dengan baik, dengan ikhlas. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmunya masuk ke otak kalian, sehingga kalian ketika dievaluasi, ketika ditanya, insya Allah akan bisa menerima materi itu dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya pas sekali. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Silakan anak-anak. Berapa menit? 103. Terima kasih. Sampai selesai pembelajaran pagi hari ini. Pengikut pesertanya 137 siswa. Dari tadi waktu awal masuk adalah 34 siswa. Sudah bertambah 103. Oke, terima kasih. Yang 119 entah kemana ini. Oke. Anak-anak, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila penyampaian tidak kurang jelas karena memang kondisinya seperti ini, tidak bisa sedetail-detailnya, mohon maaf sekali. Dengan dibatasi waktu yang sangat pendek, ya, jadi tidak bisa mendetailkan yang satu-satu dan tidak bisa juga tanya jawab secara langsung, hanya menyampaikan saja. Kalian tinggal nanti silahkan dipahami, dibaca, dimasukkan ke otak fungsinya sehingga kamu akan bisa memahami semuanya. Anak-anak, kalian adalah generasi pandemi corona, sehingga ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian tidak akan keteteran dengan kondisi ini. Yang pertama, ya silakan. Ada beberapa, mudah-mudahan ini kata-kata yang mungkin mudah-mudahan bisa membuat semangat kalian. Ya, nggak usah kalian merasa saya kok gini, saya gini, nggak usah. Kalian adalah generasi pandemi dan itu dialami oleh seluruh dunia, seluruh dunia. Dari seluruh dunia ini semua mengalami pandemi ini, termasuk Indonesia juga. Untuk itu, yang pertama kita tetap harus bersyukur kehadirat Allah SWT. Bersyukur. Banyak manfaat, banyak faedah, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Satu, yang semula dulu kamu nek mau berangkat sekolah males, sekarang suruh di rumah terus. Itu kan berarti manfaat. Dulu kalau suruh sekolah dioyak-oyak sama orang tua, cepet bangun, ayo berangkat, ayo, bapak terlambat gitu kan. Kamu dioyak-oyak, dikejar-kejar. Ayo bangun, sekolah berangkat, capek. Sekarang pengen di rumah, Allah sudah memberi kesempatan kamu untuk selalu di rumah, nggak kemana-mana. Itu rasa syukur pertama. Yang kedua, jangan mengeluh lah, jangan mengeluh. Bu, tugas banyak. Lah kalau nggak dikasih tugas, kamu mau apa? Nanti rugi, gitu loh. Ya. Jadi sekarang mindset otak kamu, ayo sekali lagi, generasi kamu 135 anak yang mendengarkan suara saya hari ini, 135 siswa, mindset kamu di rumah adalah tempat aku belajar. Gitu, bukan di sekolah sekarang mindsetnya. Sekali lagi, karena kamu sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk enak di rumah, maksudnya enggak harus capek-capek gitu, bisa lebih slow, lebih nyaman, lebih nyantai, enggak keburu-buru banget gitu ya. Ya keburu-buru sih hanya waktunya harus dijami gitu loh. Tapi artinya kan tidak harus capek-capek lari-lari. Ya. Hatinya lebih damai karena di rumah. Satu hal, sekali lagi, mindset kamu bahwa rumahku adalah tempat belajarku. Bukan sekolah adalah tempat belajarku untuk sementara ini, sebelum kita tatap muka. Sehingga kalian tidak akan malas untuk belajar di rumah, gitu loh. Karena rumahku adalah tempat belajarku, gitu loh. Jadi bukan rumah tempat untuk istirahat, tidak. Sekarang bukan itu. Kalau kamu selalu ingin istirahat terus, ya akhirnya pekerjaan kamu terbengkelai karena inginnya istirahat, nggak ngapa-ngapain. Jadi waktu-waktu yang sudah disediakan oleh Allah dari pagi hingga sore dan malam kembali ke pagi, silakan diatur sedemikian rupa bahwa kamu adalah generasi yang belajarnya di rumah dan memanfaatkan teknologi, ya karena ini sudah zaman teknologi. Maka benar-benar Allah memberi kesempatan ke kita manfaatkan teknologi ini sebaik mungkin. Kalau kemarin teknologi itu hanya untuk bermain-main saja buat kalian, game,
IG, ya toh, WhatsAppan terus, main terus ya, nonton Sofi terus, ya toh. Sekarang tidak, bahwa sosial media kamu adalah fungsinya untuk learning, belajar. Kamu alihkan itu semuanya. Jadi tidak ada kata rugi, tidak ada kata menjadi kok pandemi seperti ini, enggak juga. Karena kita bisa tetap beraktivitas. Ketika kita masih dikasih kesehatan oleh Allah, kita masih sehat, insya Allah kita akan bisa melakukan itu semuanya. Yang ketiga, kamu bisa lebih dekat dan selalu ketemu sama Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Ya, jadi selalu ketemu, selalu dipantau Bapak Ibu, selalu dijaga oleh Bapak Ibu. Bapak Ibumu itu kekhawatirannya jadi kecil. Jadi kan yang isi? Kekhawatirannya lebih kecil. Karena apa? Karena selalu bisa melihat kamu di rumah. Yang terakhir anak-anak, jaga ibadahmu. Bagi yang muslim silahkan sholat 5 kalinya, jangan lepas. Bagi yang non muslim, laksanakan ibadahmu sesuai dengan perintahnya. Karena kalau kamu selalu menjaga ibadahmu, kamu akan selalu dijaga oleh Allah. Sehingga kalian akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di samping kesulitan-kesulitan yang ada. Maka kesulitan itu hanya menjadi suatu keindahan, bukan menjadi suatu beban. Laksanakan tugas selalu dengan baik. Ketika dikasih tugas langsung dikerjakan, sehingga kamu tidak ada beban lagi. Ya. Setelah ini anak-anak, tolong tetap belajar, ya. Stay home, di rumah untuk jaga kesehatan. Kemudian hari-harinya dijadwal dengan baik. Kapan belajar, kapan main HP, kapan mengerjakan tugas, kapan bermain gitu. Dibagi aja bahwa rumahmu adalah tempat belajar. Rumahku adalah tempat belajar, sehingga kamu selalu belajar. Bapak Ibu akan tidak khawatir karena kamu selalu di rumah, melihat kamu belajar juga Bapak Ibu bahagia, ya. Dan insya Allah kamu tidak akan jadi generasi yang tertinggal dengan kondisi ini. Tetap maju, pinter dan pinter, ya. Karena kalau kita mau belajar, yang namanya mau belajar itu pasti pinter. Apapun itu bentuk belajarnya pasti pinter. Jangan khawatir tidak akan jadi orang pinter, ya. Pandemi bukan menjadi penghalang, pandemi bukan menjadi penghambat, ya. Tetapi pandemi adalah menjadi keindahan. Kita ambil sisi positifnya, ya. Demikian dari Bu Ida. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini nanti Bu Ida akan mengirim link untuk tugas terstruktur, ya. Kalian boleh membaca-baca setelah ini. Nanti dikerjakan setelah jam 10, dikerjakan sampai jam setengah 12. Dan tugas mandiri nanti akan kami share, kami kirimkan melalui lewat grup WA, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini silakan pembelajaran apa? Prakarya. Karena Bu Eti lagi mengantarkan anak-anak untuk lomba FLS 2N, maka kalian nanti diberi tugas melalui WA, ya. Tidak Zoom untuk jam kedua, tetapi lewat WA. Silakan ikuti dengan baik. Setelah pembelajaran prakarya, waktunya gunakan untuk mengerjakan tugas struktur Bu Ida lewat link. Nanti Bu Ida kirimkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu.